Baik, bertemu lagi dengan saya Fauzia Nika SKMMKes. Hari ini kita juga akan membahas kembali tadi yang sudah tentang materi penyakit tidak menular. Nah, tadi kita membahas tentang apa itu definisi, kemudian apa itu transisi epidemiologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik penyakit tidak menular itu sendiri. Nah, yang pertama itu tidak melalui rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasinya panjang. Seperti saya bilang tadi, kalau penyakit tidak menular ini dia masa inkubasinya itu paling singkat itu dalam 1 tahun, berbeda dengan penyakit menular. Kemudian berlangsungnya penyakit berlarut-larut atau kronik, artinya penyakit tidak menular ini dia ya seperti contoh tadi penyakit hipertensi misalnya DM, itu penyakit dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kesulitan mendiagnosis, kemudian variasinya luas, penanggulangannya biaya tinggi dan multi kausal. Nah, ini kita bisa lihat dari perbedaan penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Nah, jadi kalau penyakit menular ini dia biasa terjadi di negara berkembang, sedangkan penyakit tidak menular di negara industri. Nah, kemudian rantai penularannya jelas, sedangkan tidak menular itu rantai penularannya itu tidak jelas. Nah, kalau yang menular itu dia bersifat akut, kalau yang tidak menular itu bersifat kronik. Nah, kalau yang menular itu etiologinya mikroorganisme, sedangkan yang tidak menular itu etiologinya tidak jelas. Kalau yang menular itu single kausa, kalau yang tidak menular itu multiple kausa. Kalau menular itu diagnosa mudah, kalau tidak menular diagnosanya sulit. Jadi itu dari perbedaan antara penyakit menular dan tidak menular. Nah, ini juga ada selanjutnya. Kalau penyakit menular itu dia mudah mencari penyebab, kalau yang penyakit tidak menular itu sulit mencari penyebab. Begitu juga dengan penyakit menular, dia biaya relatifnya murah, kemudian jelas muncul di permukaan, angka morbiditas dan mortalitasnya cenderung turun, sedangkan penyakit tidak menular itu biayanya relatif mahal, ada iceberg fenomena, kemudian morbiditas dan mortalitasnya cenderung meningkat. Berbeda ya dengan antara penyakit menular dan tidak menular gitu. Nah, kesulitan menetapkan hubungan antara paparan dengan penyakit itu ada yang pertama dari masa laten yang panjang antara paparan dengan penyakit, kemudian frekuensi paparan tidak teratur, insiden yang rendah, risiko paparan kecil, etiologi multikompleks. Nah, ini ada 5 dari kesulitan kita dalam menetapkan antara hubungan antara paparan dengan penyakit. Nah, berdasarkan perjalanannya penyakit itu dibagi menjadi 2 seperti saya bilang tadi yang di awal. Kalau ada akut dan kronis. Akut itu dia berlangsung penyakitnya itu gejalanya itu tiba-tiba. Kalau kronis itu dia jangka waktunya itu lama, berlangsung lama. Maksimal dalam 1 tahun. Kalau akut tuh biasanya 6 bulan gitu ya. Kalau berdasarkan sifatnya itu ada menular dan tidak menular. Nah, tadi ini kita akan bahas tentang penyakit menular. Oke, proses terjadinya penyakit merupakan interaksi antara agen penyakit, manusia atau host, dan lingkungan sekitarnya. Jadi, dalam proses penyakit itu antara tiga ini, antara agennya, manusianya, lingkungannya harus balance. Tapi kalau antara ketiga ini ada yang tidak balance atau ada salah satu yang tinggi, itu maka penyakit itu akan terjadi. Untuk penyakit menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit atau mikroorganisme hidup, manusia, dan lingkungan. Untuk penyakit tidak menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit atau non-living agent, manusia, dan lingkungan. Penyakit tidak menular itu dapat bersifat akut, dapat juga bersifat kronis. Pada penyakit tidak menular, terutama yang akan dibahas adalah penyakit-penyakit yang bersifat kronis. Seperti saya katakan tadi bahwa penyakit kronis itu merupakan penyakit tidak menular. Nah, ada berapa kepentingan. Yang pertama itu penyakit tidak menular yang bersifat kronis sebagai penyebab kematian mulai menggeser kedudukan dari penyakit-penyakit infeksi. Yang kedua, penyakit tidak menular
menular mulai meningkat bersama dengan lifespan, artinya pola hidup pada masyarakat. Lifespan atau pola hidup itu meningkat karena adanya perubahan-perubahan di dalam kondisi sosial ekonomi, kondisi hygiene sanitasi, meningkatnya ilmu pengetahuan, dan perubahan perilaku. Nah, ini ada contoh-contoh ya penyakit-penyakit tidak menular yang bersifat kronis. Nah, penyakit yang termasuk dalam penyakit utama kematian ini ada beberapa ya. Di sini ada 6 penyakit, ada ischemic heart disease, ada cancer, ada cerebrovascular disease, ada chronic obstructive pulmonary disease, ada cirrhosis, ada diabetes mellitus. Seperti saya bilang katakan tadi, kalau penyakit menular itu rata-rata penyakit tidak menular itu rata-rata dia termasuk penyakit yang bersifat kronis. Nah, ini penyakit yang termasuk dalam special interest, banyak menyebabkan masalah kesehatan, tapi jarang frekuensinya atau jumlahnya. Jadi jumlahnya itu kurang, yaitu beberapa penyakit ini ada 6 penyakit juga. Ada penyakit osteoporosis. Nah, mungkin sudah tahu nih yang teman-teman yang di rumah nih atau adik-adik yang di rumah apa tuh penyakit osteoporosis. Kemudian penyakit ginjal kronik. Nah, juga sering terdengar apa itu, karena kan memang penyakit ginjal itu ada yang mengalami atau yang menderita banyak penyakit ginjal, tapi tidak banyak jumlahnya dibandingkan mungkin dari yang penyakit-penyakit yang seperti yang tadi di atas yang ada DM. Itu kan sekarang banyak penyakit-penyakit DM gitu ya. Itu kan diakibatkan dari beberapa faktor ya kan. Nah, kemudian ada mental retardasi, kemudian ada epilepsi, ada lupus erythematosus, dan colitis ulceratif. Jadi ada beberapa penyakit ini yang termasuk juga penyakit tidak menular tapi jarang terjadi atau frekuensinya itu atau jumlahnya itu kurang dibandingkan penyakit-penyakit yang tadi kayak cancer, kayak diabetes, nah gitu, yang sering menyebabkan kematian. Jadi kalau osteoporosis itu jarang menyebabkan kematian. Penyakit ginjal kronis juga jarang menyebabkan kematian. Tapi kalau seperti cancer, kemudian diabetes mellitus itu sering ya, banyak manusia atau orang yang meninggal itu diakibatkan karena penyakit-penyakit cancer. Ini penyakit yang termasuk akan menjadi perhatian yang akan datang. Yang pertama itu ada defisiensi nutrisi, ada alkoholisme, ada ketagihan obat, ada penyakit mental, penyakit yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Nah, ini ada yang penyakit yang akan kita menjadi perhatian kita yang akan datang, karena banyak sekali sekarang mungkin anak-anak atau adik-adik kita yang karena ini dunia ini atau sekarang sudah makin canggih ya kan, sudah semakin sangat tidak seperti dulu lagi. Jadi banyak lingkungan-lingkungannya itu yang tidak sehat. Jadi banyak yang dalam beberapa penyakit ini kita menjadi perhatian bagi kita. Nah, mungkin ada faktor-faktor risiko nih. Yang pertama itu faktor risiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat kronis itu juga belum ditemukan secara keseluruhannya. Jadi ada penyakit-penyakit risiko, faktor-faktor risiko dalam penyakit tidak menular itu belum ditemukan secara keseluruhannya. Kemudian untuk setiap penyakit faktor risiko dapat berbeda-beda. Ada merokok, hipertensi, hiperkolesterolemia. Dan salah satu faktor risiko dapat menyebabkan penyakit yang berbeda-beda. Misalnya merokok dapat menimbulkan kanker paru, penyakit jantung koroner, dan kanker laring. Jadi memang kalau salah satu contohnya itu merokok. Nah, merokok itu dapat menyebabkan kanker. Mungkin semua adik-adik dan teman-teman di rumah juga sudah sering mendengar faktor risiko merokok itu apa saja gitu ya. Kemudian untuk menyebabkan kebanyakan penyakit itu faktor risiko yang telah diketahui hanya dapat menerangkan sebagian kecil kejadian penyakit, tetapi etiologinya secara pasti belum diketahui. Ini ada faktor risiko yang telah diketahui adanya kaitan dengan penyakit tidak menular yang bersifat kronis. Ada beberapa, ada tembakau, ada alkohol, ada kolesterol, ada hipertensi, ada diet. Nah, diet kita boleh melakukan diet ya, tapi juga harus sesuai dengan gizi. Misalnya kalau kita mau diet
yang sehat, ya atur gizi juga yang sehat. Jadi nutrisi tubuhnya itu semua tercukupi. Jangan sampai nanti gara-gara diet itu dapat menyebabkan kematian. Oke. Kemudian ada obesitas, aktivitas, stres, pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar, lifestyle. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut dengan karakteristik tidak menular ya. Nah, telah dijelaskan bahwa penyakit tidak menular itu terjadi akibat interaksi antara agent, non-living agent, dengan host. Dalam hal ini manusia atau faktor predisposisi, infeksi, dan lain sebagainya. Dan lingkungan sekitar atau source and vehicle of agent. Nah, bisa dilihat kalau agent yang bisa agent dapat berupa ada kimia, ada fisik, ada mekanik, ada psikis. Kemudian agent penyakit tidak menular sangat bervariasi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, mulai molekul sampai zat-zat yang kompleks ikatannya. Kemudian suatu penjelasan tentang penyakit tidak menular tidak akan lengkap tanpa mengetahui spesifikasi dari agen tersebut. Kemudian suatu agen tidak menular dapat menimbulkan tingkat keparahan yang berbeda-beda, dinyatakan dalam skala patogenitas, yaitu patogenitas agen, yaitu kemampuan atau kapasitas agen penyakit untuk dapat menyebabkan sakit pada host. Baik, kita sudahi dulu sesi kedua ini, kita bertemu lagi di sesi ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di program e-learning.